Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hartina dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis dan konsep Go Corporate Governance atau disebut GCG. Yaitu yang pertama, etika bisnis dan konsep Go Corporate Governance atau disebut dengan GCG. Konsep Go Corporate Governance atau GCG menjadi bagian yang sangat sering didiskusikan dengan tujuan para pihak mampu memahami manfaat atau dampak positif dari penerapan konsep tersebut. Salah satu maksud dan tujuan Corporate Governance GCG adalah mengharapkan berbagai perusahaan yang berada di suatu negara mampu menjalankan aktivitas bisnis secara baik dan ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang beretika tinggi. Pada saat ini salah satu aturan yang terlaksana secara tegas bahwa suatu perusahaan yang ingin atau berkeinginan untuk go publik, yaitu perusahaan tersebut harus memiliki konsep atau mengaplikasikan prinsip Corporate Governance atau GCG. Kemudian definisi Go Corporate Governance atau disebut dengan GCG, istilah Reported Governance atau GCG pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Chomit tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Sebelumnya kita lebih jauh memahami pengertian dari Go Corporate Governance atau dengan disebut GCG. Perlu kiranya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari Corporate Governance atau pengelola perusahaan. Pemahaman Go Corporate Governance atau GCG tidak bisa dikesampingkan dari shareholding theory. Shareholding theory ini mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Kemudian adapun definisi Go Corporate Governance dari Cadbury Chomit yang berdasarkan pada teori stakeholder adalah seperangkat yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Kemudian di sini Go Corporate Governance atau GCG dan manajemen perusahaan. Corporate Governance adalah suatu konsep yang memiliki idealisme untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemegang saham. Para pemegang saham menginginkan keuntungan yang maksimal dalam setiap investasi yang dilakukan. Persoalan yang menjadi pertambahan kompleks ketika pihak manajemen perusahaan menguasai setiap informasi perusahaan sering tidak mampu memenuhi keinginan yang ditargetkan oleh para pemegang saham secara baik. Kemudian persoalan menjadi tambahan kompleks ketika pihak manajemen perusahaan menguasai setiap informasi perusahaan secara maksimal dan mampu mempengaruhi berbagai keputusan internal perusahaan secara jauh lebih dominan dibanding para pemegang saham. Kemudian agensi teori dan solusi memperkecil timbulnya agensi teori. Agensi teori ini atau teori keagenan merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan di mana pihak manajemen sebagai pelaksanaan yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal atau disebut dengan owner sebagai prinsipal membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan Terms of Contract. Kontrak kerja sama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal secara positif yang tinggi pada pemilik modal atau disebut dengan owner di kalangan manajemen perusahaan dalam melakukan beberapa tindakan yang sifatnya sengaja seperti yang pertama melaporkan piutang tak tertagih atau disebut dengan bad debit yang lebih besar dari kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua melaporkan hasil penjualan dengan meningkatkan yang tidak terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga melaporkan kepada pihak pencipta bahwa dibutuhkan percepatan maka proyek dana tambahan untuk menunjang pelaksanaan proyek yang sedang dikerja. Jika tidak dibantu maka proyek akan terhenti. Kemudian yang keempat melakukan insommoting berupa melaporkan pendapatan yang
tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kelima, membuat laporan keuangan ganda, yaitu laporan keuangan yang datanya diotak-atik atau sudah dirubah untuk tujuan tertentu. Kemudian yang keenam, dan seterusnya, pihak agen menguasai informasi secara singkat, maksimal, atau dalam kurung full information. Dan di sisi lain, pihak prinsipal memiliki keunggulan kekuasaan di dalam kurung di story power atau maksimalitas kekuasaan. Kemudian solusi memperkecil agensi teori. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memperkecil timbulnya dan berlakunya agensi teori ini, yaitu yang pertama, pihak komisaris harus melihat posisi manajemen perusahaan sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam menjaga dan mempertahankan berlangsungnya perusahaan secara jangka panjang atau disebut dengan long term. Kemudian yang kedua, pihak komisaris perusahaan dalam melihat posisi manajemen perusahaan bukan dalam konteks bekerja atau melaksanakan tugas, namun sebagai mitra bisnis. Dalam artian setiap beratnya masalah harus dibagi bersama dan dipecahkan bersama. Kemudian yang ketiga, pihak komisaris perusahaan dalam mendengar informasi dan analisa dari pihak komisaris independen harus melakukan kaji ulang secara internatif sebagai bentuk tanggung jawab jika keputusan nanti diambil bukan berarti adalah rekomendasi 100% dari pihak komisaris independen. Kemudian yang keempat, pihak manajemen perusahaan harus membangun dan memiliki semangat kerja loyalitas tinggi kepada perusahaan. Kemudian corporate governance dalam konteks bisnis masa depan. Di sini keinginan mereka menerapkan GCG adalah bentuk dari usaha mereka menghargai tata konsep bisnis modern. Karena bisnis tidak lagi bisnis dijalankan secara konvensional atau seperti dulu, yaitu pemilik atau disebut dengan owner memiliki kekuasaan yang begitu tinggi, dan dengan mudah pemerintah serta mencatat setiap agen yang dianggap tidak bekerja dengan baik. Kemudian permasalahan yang timbul dalam corporate governance atau disebut dengan GCG. Di sini dijelaskan ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam penerapan corporate governance atau disebut dengan GCG, yaitu yang pertama, pemahaman tentang konsep corporate governance atau disebut dengan GCG pada beberapa manajer di Indonesia masih kurang. Sering mereka memahami konsep corporate governance atau disebut GCG secara general dan tidak spesifik. Kemudian yang kedua, sebagian pihak menganggap konsep corporate governance atau disebut GCG dianggap sebagai penghambat berbagai keputusan perusahaan karena perusahaan tidak lagi bisa leluasa dalam mengambil keputusan, khususnya harus patuh pada aturan GCG. Kemudian bagian C, yang ketiga, aparat penegak hukum harus diberi konsep pemahaman corporate governance GCG secara luas, termasuk adanya jurnal dan buku teks yang menjelaskan secara khusus tentang GCG dalam konteks perspektif Indonesia. Kemudian yang keempat, menurut Reu Hidayatmu 2000 praktik-praktik di Indonesia yang bertentangan dengan konsep GCG dapat dikelompokkan menjadi A. Adanya kontraksi kepemilikan oleh pemiliki pengawas direktur perusahaan. Bagian B, tidak efektif dewan komisaris. Dan bagian C, memahami long enforcement. Kemudian kasus dan solusi. Bagian kasus yaitu fakta yang sering terjadi dari dukungan teori telah memberi penjelasan bahwa hubungan antara komisaris dan manajemen perusahaan memiliki potensi timbulnya benih-benih konflik. Ini terjadi antara karena komisaris sering mengharapkan agar pihak-pihak manajemen memenuhi target peroleh keuntungan yang dipersyaratkan. Kemudian solusinya pada kasus seperti ini di atas memang memperlihatkan sikap komisaris perusahaan yang begitu arogan dalam mengambil keputusan, dan keputusan yang sangat diletakkan pada
Profit adalah profit bukan semata-mata yang harus dipertahankan, namun ada yang lain yang jauh lebih penting, yaitu melanjutkan usaha. Kemudian resiko lain yang bisa timbul bisa saja pihak manajemen perusahaan seperti direktur berpikir untuk keluar dari perusahaan sewaktu-waktu, dan jika ia keluar selanjutnya masuk ke perusahaan pesaing, maka berbagai strategi yang diterapkan dan dipelajari selama pada perusahaan tersebut pasti akan dijual ke perusahaan pesaing. Kemudian kesimpulan dari materi ini, oleh karena itu pemahaman tentang konsep GCG tidak boleh dilihat setengah-setengah, namun harus dilihat secara konflik, karena pemahaman secara konflik akan menghasilkan kesimpulan secara konflik, namun pemahamannya secara setengah-setengah akan menghasilkan kesimpulan secara setengah-setengah juga. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.